Sebenarnya cukup unik ya dalam sebuah perkawinan. Jadi resikonya ya banyak sekali kayak gitu ya. Pasti konflik itu ada. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan orang yang tidak mengalami LDM atau commuter marriage pun juga sering sekali konflik kayak gitu kan ya. Nah, kalau resikonya memang adanya konflik itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pasangan tidak bisa melihat perkembangan anak secara langsung kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Motivers, jumpa lagi dengan aku Bernika Media Aurelia. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ratih Paramita. Halo Bu Ratih. Halo, selamat Gimana sore. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum, Motivers ya? Iya, Oke, Motivers. Motivers. Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah, yang ada dimanapun? Semoga baik-baik aja ya. Kayak gitu. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang commuter marriage ya Bu Ratih ya. Mungkin teman-teman udah mengenal tentang istilah ini atau masih asing nih? Mungkin kalau kita anak-anak remaja nih mungkin taunya LDR gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau commuter marriage itu masih lumayan asing mungkin ya Gitu. di, di telinga kita. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang commuter marriage, sebenarnya commuter marriage ini apa sih Bu? Oke, jadi mungkin teman-teman lebih familiar dengan LDM kali ya, gitu ya. Jadi kalau untuk commuter marriage ini lebih ke apa ya, lebih asing gitu ya, untuk didengar bagi sebagian orang kayak gitu. Nah, untuk commuter marriage ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari LDM itu sendiri kayak gitu ya. Jadi sama-sama memang mereka di long distance marriage juga kayak gitu. Nah, cuman untuk masa bertemunya atau reunion kembali bersama keluarga itu mungkin minimal 3 bulan ya, dan paling lama itu dia sampai dengan 14 tahun menurut penelitian kayak gitu. Jadi commuter marriage ini dibatasi oleh jarak, yaitu minimal sekitar 40 mil atau sekitar berapa 64 km ya kalau misalkan di kilometer kan. Dan maksimal itu sekitar 700 mil. Nah, mungkin ada juga yang bisa lebih kayak gitu ya, karena yang terakhir saya ketahui dari teori-teori yang ada ya memang terakhir ada 700 mil. Itu yang dikatakan dengan commuter marriage, dan di mana pasangan itu semuanya bekerja kayak gitu. Jadi pasangan ini memutuskan mereka untuk long distance marriage atau commuter marriage ini memutuskan untuk istilahnya bekerja atau mencari perekonomian yang lebih baik, biasanya seperti itu. Berarti mereka secara sadar gitu ya, Betul, melakukan, memilih. Iya. melakukan dan memilih commuter marriage ini. Sebenarnya untuk commuter marriage ini apa sih Bu komunikasi yang cocok dilakukan oleh pasangan ketika menjalankan commuter marriage? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin komunikasi itu udah basic banget ya. Iya. Jadi yang harus dibangun adalah masalah memang komunikasi. Nah, kebetulan biasanya sebagian orang itu mampu untuk berbicara, tapi belum tentu mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kayak gitu. Ya, jadi komunikasi itu adalah apa yang kita sampaikan dengan si penerima itu, si penerima itu nangkep intinya kita mau ngomong apa. Kadang di balik yang katanya kita sudah bisa komunikasi itu justru emosi yang tersalurkan, bukan apa yang tujuan kita sebenarnya yang mau kita komunikasikan. Nah, jadi komunikasi yang bagus itu biasanya memang sebenarnya apa sih yang mau kita sampaikan kepada pasangan. Nah, itu yang harus dibangun sih memang dalam commuter marriage kayak gitu ya. Karena commuter marriage itu kan karena jaraknya kita udah jauh gitu ya. Nah, terus waktunya juga terbatas ketika kita mau berkomunikasi gitu ya. Apalagi mungkin ada pasangan yang memang bekerja di instansi pemerintah ya, kayak gitu. Nah, itu kan terbatas gitu ya waktunya untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, biasanya memang yang inti-inti seperti apa sih yang harus disampaikan. Nah,
terus tahu apa yang memang mau disampaikan. Contoh, kalau misalkan memang waktunya sempit, ya setidaknya yang disampaikan mungkin bukan terkait dengan masalah yang memang bukan urgent ya. Contoh misalkan kemarin kenapa kok nggak angkat telepon dan lain sebagainya. Nah itu kan masih bisa dinegosiasi ya, setidaknya untuk tidak diungkapkan terlebih dahulu kayak gitu, tetapi lebih ke arah quality time-nya saat berkomunikasi kayak gitu. Berarti mencari tahu, oh pasangan kita ini waktu senggangnya kapan sih? Betul. Biar kalau komunikasi tuh enak gitu, Betul. nggak terpotong. Betul. Dan apa yang mau dikomunikasikan ya pastinya. Jadi jangan hal-hal yang istilahnya membuat emosi kayak gitu. Udah waktunya sebentar komunikasinya, terus dibalut dengan emosi-emosi yang tidak terungkapkan kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi mungkin lebih baik kalau misalnya memang dibutuhkan untuk mencatat apa yang harus disampaikan, it's okay, nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau mau komunikasi itu harus sama tenang dulu ya, Bu? Iya, kalau misalkan memang mau komunikasi ya itu setidaknya memang tahu, oh oke, sekarang, nah iya, karena ini sudah disinggung ya, jadi mungkin saya langsung aja. Jadi ketika kita berkomunikasi entah itu komuter merit atau tidak gitu ya, kita harus tahu juga jam-jamnya kayak gitu. Berkomunikasi itu tidak hanya asal apa yang kita mau utarakan kita utarakan semuanya, tetapi kita harus memilah juga kayak gitu. Oh, ketika jam mau berangkat kerja atau pada saat pulang kerja, mungkin kita bisa membicarakan hal-hal yang ringan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, nanti pada saat kita ada quality time seperti pada saat mau tidur gitu ya. Kalau misalkan untuk yang komuter marriage mungkin memang ada saat-saat setelah itu kayak gitu. Jadi ada jam-jam tertentu yang memang nanti bisa dilakukan oleh pasangan komuter marriage kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tidak komuter marriage ya mungkin ketika mau tidur kayak pillow talks kayak gitu ya. Justru itu jam-jam yang baik untuk berbicara dengan pasangan satu dengan yang lain. Kayak gitu. Tahu kegiatan sehari-harinya gimana? Oke, terus ketika suatu pasangan melakukan komuter marriage ini kan mereka jauh jaraknya. Nah, bagaimana cara meningkatkan trust, kepercayaan antar pasangan itu? Kan jaraknya kan jauh. Oh, ini biasanya kalau muncul kekhawatiran, oh dia di sana sama siapa, sedang ngapain? Nah, gimana cara meningkatkan kepercayaan? Oke, kalau untuk itu, untuk trust ini memang cukup sulit ya, kayak gitu, dan itu memang dibangun. Nah, kalau misalkan memang terkait dengan trust adalah kembalikan lagi kepada tujuan pernikahan dari masing-masing. Jadi tujuan pernikahannya memang untuk apa? Oh, untuk membangun keluarga. Nah, kalau misalkan memang membangun keluarga, ya pastikan saja bahwa si pasangan ini benar-benar bekerja di sana dan buat kesepakatan biasanya. Jadi ada jam-jam tertentu yang memang mengharuskan untuk nelpon itu jam berapa. Nah itu rutin kayak gitu. Nah kalau misalnya tidak bisa telepon itu alasannya kenapa kayak gitu. Nah mungkin tadi ada yang belum lengkap ya pada saat pertanyaan pertama, apa saja pada saat komuter marriage yang memang harus dibangun selain komunikasi. Nah itu juga ada trust kayak gitu ya. Selain komunikasi ada trust, kemudian masalah gaya penyelesaian masalah juga itu memang harus dilatih juga kayak gitu. Problem solvingnya gitu ya. Betul, iya. Itu sih. Jadi mungkin ketika ada misal seorang perempuan dan laki-laki sebelum menikah mereka sudah memang sudah bekerja, ini biasanya tuh ada perjanjian pranikah mungkin ya. Kalau mungkin umumnya itu berarti tidak apa-apa ya. Jadi sebelum menikah mereka sudah memiliki komitmen dulu. Itu bagaimana? Perlu dilakukan? Oke. Kalau misalkan memang terkait dengan perjanjian pranikah itu dikembalikan tujuannya untuk apa? Kayak gitu. Apakah memang kita memang tidak pernah tahu ya menikah itu nanti seperti apa, kayak gitu ya ujungnya seperti apa.
Nah, kalau dari saya pribadi gitu ya, tujuannya buat apa untuk membuat perjanjian pranikah? Apakah terkait dengan harta gono gini, ataukah terkait apa, kayak gitu. Nah, itu dikembalikan ke pasangan masing-masing, kayak gitu. Apakah boleh atau tidak? Sebenarnya sah-sah saja, kayak gitu ya. Jadi mau ada perjanjian pranikah ataupun tidak, it's okay kayak gitu. Ada yang membuat perjanjian pranikah karena merasa bahwa eh, sebagai pihak istri atau sebagai pihak suami takut ke depannya ada hal-hal yang kurang baik. Boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Tetapi harus dengan alasan yang cukup baik ya ketika membuat perjanjian pranikah. Jangan sampai nanti ketika membuat perjanjian pranikah itu justru menjadi bumerang untuk diri sendiri kayak gitu dan pasangan pastinya. Iya. Berarti intinya harus mengenal dulu ya Bu ya, sehingga bisa membangun trust. Mm-mm. Oke, selanjutnya sebenarnya untuk menjalankan hubungan commuter marriage ini ada nggak sih Bu resikonya? Oke. Jadi commuter marriage ini sebenarnya cukup unik ya dalam sebuah perkawinan. Jadi resikonya ya banyak sekali kayak gitu ya. Pasti konflik itu ada. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan orang yang tidak mengalami LDM atau commuter marriage pun juga sering sekali konflik kayak gitu kan ya. Nah, kalau resikonya memang adanya konflik itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pasangan tidak bisa melihat perkembangan anak secara langsung kayak gitu, karena dia harus bekerja di jarak yang jauh gitu ya. Nah, yang ketiga adalah masalah dari segi waktu. Nah, resikonya adalah dari segi waktu sehingga komunikasi juga kurang. Gimana contohnya? Jadi contoh kalau misalkan kita dengan pasangan itu di negara yang beda musim, kayak gitu ya, beda musim dan beda zona waktu. Misalkan di sini malam, di sana sudah siang atau pagi. Nah, mau tidak mau harus ada yang rela, gitu ya, untuk menurunkan egonya. Salah satu rela untuk waktunya dibagi. Jadi oh ya sudah, berarti memang harus waktunya sekarang yang bisa untuk telepon, ya harus ada yang mengalah kayak gitu. Walaupun mungkin ngantuk-ngantuk gitu ya salah satunya. Nah itu kalau dari saya sih tiga itu yang biasanya resikonya. Jadi perkembangan anak, kemudian perkembangan itu termasuk pendidikan juga ya. Perkembangan, pendidikan, tuh, terus habis itu masalah zona waktu dan komunikasi. Jadi termasuk yang kasus-kasus seperti fatherless gitu ya Bu, sangat bisa berpengaruh pada Iya. hubungan. Sebenarnya bukan hanya fatherless ya, tapi motherless juga. Mungkin bisa jadi untuk yang sekarang ini semakin kita bergerak maju ya untuk sekarang, itu ada banyak perempuan yang juga istilahnya yang bekerja jauh. Jadi suami yang bekerja di satu kota tersebut dengan anak dan istri yang bekerja di luar kota kayak gitu. Ada yang seperti itu. Cuman memang sedikit ya secara penelitian gitu. Berarti resikonya juga besar dan banyak ya Bu ya. Kembalikan lagi ke pasangan tersebut bisa memilih jalan itu, berarti juga harus bisa menanggung resikonya. Betul. Terus mungkin kalau saya bertanya, apakah ada sedikit manfaat dari commuter marriage ini dibalik banyaknya resiko gitu? Oke. Sebenarnya kalau dibilang manfaat itu ada. Jadi kalau misalkan dibilang commuter marriage ini konflik yang biasanya terjadi itu apa kayak gitu ya. Nah, justru uniknya orang-orang yang menjalani commuter marriage itu biasanya pada saat mereka berjumpa kembali dengan keluarga, jadi pada saat mereka reunian gitu ya, itu mereka justru ada pertengkarannya di situ, kayak gitu. Lucu ya, biasanya kan orang ketika reunian ya udah mereka bisa untuk saling berkolaborasi bersama kayak gitu ya. Nah tapi ada juga yang justru pada saat reunian itu pertengkaran atau konflik muncul kayak gitu. Jadi contoh si suami di luar kota
yang biasa sendiri, semua rapi, dia rapikan sendiri gitu ya. Nah, kemudian ketika dia pulang ke rumah, ketemu nih, wah rumah itu udah ada anak, berantakan gitu ya, di mana-mana yang awalnya mau pulang, ingin kondisinya menyenangkan kayak gitu. Kemudian ingin kondisinya tenang, namun anak rewel pada saat itu lagi sakit, kemudian rumah berantakan. Nah, itu justru bisa menjadi sumber konflik tersendiri bagi pasangan-pasangan komputer merit kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan oke. Nah, manfaatnya adalah justru ketika konflik itu muncul, nah itu nanti justru komunikasinya akan semakin kuat. Jadi bisa satu komunikasi, yang dua penyelesaian masalah. Nah, karena konfliknya akan beragam pasti. Iya. Nah, pada saat konflik beragam tidak bisa dengan penyelesaian masalah yang itu-itu saja. Jadi ada penyelesaian masalah yang memang harus cepat dikerjakan. Nah, biasanya dengan tipe-tipe komuter merit ini mereka lebih memilih yang urgent important itu yang mana yang harus diselesaikan. Nah, itu yang memang pasangan-pasangan yang memilih untuk komuter merit mereka biasanya punya list tersendiri. Oke, ada masalah seperti ini, ada baiknya nanti seperti apa penyelesaiannya dan pada saat apa. Nah, biasanya memang seperti itu. Seperti apa? In shower kalau kan? Yang mana tuh? Yang ada urgent important. Iya, betul. dijelaskan. Betul. Jadi lebih ke arah apa yang urgent, apa yang important, apa yang bisa ditunda terlebih dahulu begitu ya. Nah, dalam proses menyelesaikan konfliknya itu sendiri pun itu bermacam-macam kayak gitu. Ada yang bisa diselesaikan saat itu gitu ya. Ada juga yang istilahnya bisa diselesaikan nanti kayak gitu. Jadi antara kolaborasi, kemudian antara ada yang mengalah dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali untuk resolusi konfliknya kayak gitu. Kalau misalkan case-nya ketika sudah punya anak, misal seorang istri sudah punya anak, lalu ayahnya di tempat yang jauh. Bagaimana si ibu ini atau istri ini menjelaskan ke anak, oh ayahnya sedang bekerja di rumah. Biasanya kan anak kan selalu bertanya, seperti itu bagaimana cara Iya, karena kan sekarang zaman sekarang itu semakin kesini semakin canggih ya. Iya. Nah, sekarang mungkin tidak perlu dijelaskan lebih detail. Kadang biasanya cukup di video call mereka sudah paham bahwa oh ayah lagi keluar kota kayak gitu, dan ibu atau si istri biasanya juga menjelaskan dengan pernyataannya yang jauh lebih konkret dan lebih ringan ya untuk didengar oleh anak-anak kayak gitu. Biasanya oh ayah lagi kerja kayak gitu, kerjanya jauh di kota ini, dan bisa juga suatu saat si istri atau pasangan ini mengajak anaknya untuk ke sana. Jadi bukan pasangan yang kembali ke rumah, tetapi pasangan yang di rumah lah yang diajak untuk ke tempat kerja, ke negara tempat atau ke kota di mana pasangan ini bekerja kayak gitu. Jadi biar paham bahwa oh kondisinya memang ayah kerja di luar yang tidak serumah dengan saya dan ibu, misalkan seperti itu. Itu sih cara-caranya. Menarik sekali ya pembicaraan kita pada kesempatan ini tentang commuter marriage. Jadi kalau commuter marriage itu teman-teman memang membutuhkan lebih atau ekstra untuk tenaga, ekstra juga kesabaran mungkin ya Bu ya. Lalu pengertian terhadap pasangan, karena secara fisik kita sudah jauh ya. Jadi dibutuhkan lebih adanya ikatan emosional ya Bu ya. Antara kita dan pasangan. Selanjutnya apa nih pesan Bu Ratih buat teman-teman kita yang di sana yang sedang menjalankan commuter marriage? Oke, pesan-pesannya sih mungkin gini ya, ketika teman-teman di luar sana sudah memutuskan untuk menjalin relasi ataupun perkawinan commuter marriage begitu, percaya aja gitu dengan pasangannya kayak gitu, percaya, kemudian buatlah jadwal-jadwal yang memang bisa dilakukan untuk berdua, dan itu
istilahnya tidak mustahil untuk diwujudkan. Contoh terkait dengan jadwal telepon begitu ya. Kemudian share jadwal terkait dengan apa yang akan besok dilakukan. Nah, itu terus jangan males untuk melakukan hal tersebut karena setidaknya perkawinan itu memang harus dijaga dan perkawinan itu kan seumur hidup ya. Jadi cobaannya juga luar biasa di balik itu semua. Kalau misalkan memang hadiahnya bukan surga, ya pastinya tidak akan seberat ini. Kalau hadiahnya cuma kipas angin, pastinya semua dengan mudahnya bisa mendapatkan ya. Tetapi ini sudah dijamin kalau misalkan memang rekan-rekan sekalian menjaga perkawinan, maka hadiahnya adalah surga karena itu adalah ibadah seumur hidup. Super sekali ya teman-teman. Apa pesannya dari Bu Rati ini. Oke, mungkin sudah lumayan banyak ya kita membahas tentang commuter marriage. Dan buat teman-teman, mungkin cukup sekian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali di lain kesempatan ya Bu ya, mungkin bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Oke, saya kira itu dan berarti cukup sekian teman-teman, sampai jumpa di next pertemuan. Terima kasih. Bye-bye.